Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melati Vista dari kelas A Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Melalui video kali ini saya akan menampilkan lembar kerja peserta didik berkaitan dengan materi sistem gerak pada manusia, yang mana LKPD ini mengacu pada model pembelajaran inquiry pada tingkatan yang ketiga, yaitu guided inquiry. Model pembelajaran guided inquiry ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama untuk kelas 8 hingga sekolah menengah atas untuk kelas 10. Nah, model pembelajaran inquiry ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Untuk model pembelajaran guided inquiry ini, siswa memiliki peran besar dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi di sini guru hanya memberikan atau menyajikan sebuah permasalahan. Kemudian untuk merancang prosedur dan menentukan hasil serta kesimpulannya dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Langsung saja, berikut ini adalah tampilan dari LKPD Sistem Gerak pada Manusia, yang mana topik umumnya adalah gerak tubuh untuk mata pelajaran IPA untuk kelas 8 semester 1. Di sini siswa harus menuliskan identitasnya terlebih dahulu, yaitu ada kelas, kelompok, anggota. Jadi di sini LKPD ini bersifat berkelompok atau kooperatif dengan maksimal anggota 4 orang. Kemudian dasar-dasar untuk LKPD ini diantaranya ada kompetensi inti, yaitu mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sesuai. Kemudian kompetensi dasarnya itu diturunkan dari KI yang keempat tadi, yaitu menyajikan hasil diskusi berupa tulisan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya untuk menjaga sistem gerak pada manusia. Indikator pencapaiannya adalah mempresentasikan contoh kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak manusia serta upaya mencegah dan mengatasinya. Kemudian tujuan dari lembar kerja ini adalah menyelidiki aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mencegah serta mengatasinya. Jadi di sini lebih kepada aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan dari sistem gerak manusia. Kemudian ada bagian ilustrasi permasalahan. Nah, di sini disajikan sebuah permasalahan, yaitu ada seseorang. Di situ ada gambar orang yang berusaha untuk mengangkat beban, untuk memindahkan beban tersebut dengan melakukan gerakan tertentu. Gambar tersebut merupakan menunjukkan postur tubuh dari orang tersebut saat mengangkat beban. Jadi yang di sebelah kiri itu posisi tubuhnya itu menunduk, lalu mengangkat beban pada posisi berdiri, dan yang di sebelah kanan itu posisi tubuhnya mengangkat beban dari posisi jongkok. Itu adalah ilustrasi permasalahannya. Kemudian dari ilustrasi tersebut, permasalahannya diuraikan oleh peserta didik. Yang mana di sini peserta didik diharapkan mampu membuat pertanyaan untuk terkait ilustrasi tersebut sebagai tahapan dari perumusan masalah. Kemudian yang kedua, setelah menentukan perumusan masalahnya, peserta didik membuat dugaan sementara atau jawaban dari pertanyaan di atas sebagai tahap perumusan hipotesis. Setelah menguraikan permasalahan, kemudian peserta didik mengumpulkan informasi. Informasi di sini yang dieksplorasi adalah mengenai gangguan yang diakibatkan oleh kebiasaan yang salah dalam melakukan aktivitas. Karena tadi di atas ada gambar dengan posisi yang berbeda, maka di situ pasti ada permasalahan, dan tadi kan sudah dijawab permasalahannya apa. Nah, sekarang menentukan gangguan yang bisa
yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan yang telah dilakukan. Jadi setiap posisi itu pasti ada dampak yang ditimbulkannya. Maksudnya ada posisi yang mana yang dianggap baik atau benar dan posisi yang salah. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah memproses data, di mana di sini peserta didik diharapkan untuk mengisi tabel berkaitan dengan posisi tubuh yang tepat bagi kesehatan sistem gerak dari ilustrasi gambar yang telah disajikan. Di sini peserta didik memilih ada beberapa opsi, yaitu posisi tubuh yang tepat saat beraktivitas supaya kesehatan sistem gerak itu terjaga. Nah, kemudian peserta didik diharapkan juga mampu untuk mendeskripsikan atau seperti apa atau gerak dari ilustrasi gambar tersebut yang baik. Seperti itu. Di sini ada seseorang yang mengangkat beban, kemudian menyetir mobil, dan ada ketika menggunakan mouse. Setelah mengisi tabel, kemudian bagian berikutnya adalah untuk hasil diskusi. Jadi di sini peserta didik menguraikan alasan dari pilihan yang telah diisikan pada tabel tersebut mengenai posisi yang baik untuk kesehatan sistem gerak dalam melakukan aktivitas mengangkat beban, mengemudi, dan menggunakan mouse. Jadi alasannya mereka memilih opsi-opsi tersebut itu apa? Nanti diisikan pada hasil diskusi di sini. Kemudian berikutnya peserta didik menentukan kesimpulan dari aktivitas yang telah mereka lakukan, serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Jadi hasil analisisnya dituliskan pada kolom ini. Kemudian ada evaluasi individu. Setelah peserta didik melakukan lembar kerja secara kooperatif, kemudian ada juga evaluasi individu untuk penguatan materinya. Di sini ada beberapa soal evaluasi. Yang pertama adalah mengenai posisi tubuh seseorang, dan peserta didik menentukan posisi duduk yang berbahaya bagi kesehatan, lalu mendeskripsikan gangguan tersebut itu gangguan apa namanya dan upaya mencegahnya bagaimana. Kemudian yang kedua ada sebuah kasus, yaitu Alvika bermain basket dengan sangat semangat, namun ia lupa melakukan pemanasan sebelumnya, sehingga Alvika merasakan sakit pada kakinya selang beberapa saat setelah bermain basket. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi setelah peserta didik itu mengeksplorasi pengetahuannya melalui aktivitas berkelompok, maka untuk penguatan materinya, peserta didik itu bisa menjawab ini, sebuah studi kasus ini. Sekian pemaparan lembar kerja peserta didik berkaitan dengan materi sistem gerak pada manusia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.